everyone, saya Nabila Aulia dari 10 Kuliner 2 akan mengerjakan tugas TIK yang berbentuk informasi dalam video yang membahas tentang Institut Inovasi dan Teknologi Eropa. Langsung aja ke pembahasannya. Institut Inovasi dan Teknologi Eropa adalah organisasi independen Uni Eropa. Organisasi ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Eropa dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pendirian lembaga ini merupakan sebuah perwujudan program Horizon 2020 yang menjadi kerangka program kerja bagi Komisi Eropa di bidang penelitian dan pengembangan. Institut ini didirikan pada 11 Maret 2008 dan berkantor pusat di Budapest, Hungaria. Lalu, pendirian institut ini berfokus untuk mendorong pergerakan ekonomi di Eropa, telah memiliki kurang lebih dari 60 anggota yang dipimpin oleh Martin Kern. Nah, awal mula pendirian lembaga ini didorong oleh kebutuhan Uni Eropa pada penelitian dan pengembangan pada tanggal 15 dan 16 Juni 2006. Hal ini sebagai implementasi dari kebutuhan dunia terhadap integrasi 3 pilar utama pendidikan yang dikenal dengan istilah segitiga ilmu pengetahuan dan inovasi. Nah, inovasi ini juga merupakan sebuah dukungan nyata terkait konsep segitiga pengetahuan, bertujuan untuk investasi di bidang inovasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Eropa sana. Nah, namun konsep Institut Teknologi ini telah menjadi kontroversi sejak Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso mengajukan proposal yang dianggap menantang bagi pendirian institut ini. Segitiga ilmu pengetahuan dan inovasi. Nah, kontribusi ini pendidikan tinggi untuk sektor pekerjaan dan pertumbuhan, serta untuk memberi daya tarik secara global yang dapat ditingkatkan melalui hubungan yang erat dan efektif antara pendidikan, penelitian, dan inovasi. Hal inilah yang disebut sebagai 3 sisi pengetahuan sebagai bentuk dukungan terhadap prinsip Komisi Eropa menerapkan hal-hal sebagai berikut. Nah, saya akan menjelaskan beberapa tujuan dan visi dari institut ini. Lalu apa aja sih isinya, tujuannya? Pertama, Institut Inovasi dan Teknologi Eropa merupakan organisasi atau badan independen dari Uni Eropa yang berpusat di Budapest, memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan Uni Eropa dalam hal inovasi. Nah, Institut Inovasi dan Teknologi memiliki fungsi yang sangat penting untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil, menciptakan pekerjaan yang mengizinkan wirausahawan dan inovator untuk mewujudkan ide cemerlangnya menjadi sebuah produk dan jasa untuk diterapkan di Eropa. Wah, sangat bagus, sebuah tujuan yang sangat mulia juga untuk sebuah masyarakat rendah di sana dan tidak mempunyai pekerjaan. Institut ini pun bisa merekrut mereka untuk mewujudkan ide-ide terbaiknya. Dengan berdirinya Institut Inovasi ini diharapkan bisa berkontribusi meningkatkan daya saing di bangsa Eropa, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan membuka lapangan pekerjaan dengan mempromosikan dan memperkuat sinergi dengan bekerja sama di antara bisnis, lembaga pendidikan, dan sektor organisasi penelitian. Lalu tadi kan kita udah jelaskan tujuannya, lalu visinya. Apa sih visinya? Nah, visinya adalah untuk menjadi langkah awal terdepan bagi Eropa untuk memberdayakan para inovator dan wirausahawan untuk mengembangkan solusi kelas dunia dan tantangan sosial, menciptakan pertumbuhan dan pekerjaan yang terampil, serta untuk meningkatkan
meningkatkan daya saing Eropa di tingkat global. Nah, ini juga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, menciptakan pekerjaan yang mempromosikan dan memperkuat sinergi kerjasama di antara bisnis, lembaga pendidikan, dan organisasi penelitian. Lalu, ia juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemikiran yang kreatif. Lalu, aktivis di Institut Inovasi dan Teknologi Eropa bertujuan meningkatkan kemampuan berinovasi dan bersaing dengan pekerja profesional dari negara lain, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kemakmuran bagi bangsa Eropa. Seperti yang saya bilang tadi, institut ini juga dapat merekrut orang-orang yang pengangguran di negara Eropa, serta dapat menjadikan mereka mempunyai pekerjaan yang layak dan menjadi bangsa yang makmur. Maka mereka menciptakan institut ini melalui visi-visinya yang sangat efektif. Institut Inovasi merupakan bisnis pendidikan dan penelitian, ditujukan agar dapat terbentuk kerjasama antara negara-negara yang dinamis, yang juga disebut dengan komunitas ilmu pengetahuan dan inovasi. Lalu apa aja sih pihak yang bekerja sama dengan Institut Teknologi dan Inovasi di Eropa? Nah, per Juli 2017, Komunitas Institut Inovasi dan Teknologi Eropa telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, yakni 578 perusahaan, termasuk usaha kecil dan menengah, 199 institusi pendidikan yang mencakup universitas dan sekolah menengah atas. Nah, tidak heran kalau Eropa adalah tujuan pendidikan universitas pertama di dunia yang menciptakan pendidikan dan pelajar-pelajar yang cemerlang. Menduduki peringkat pertama dalam standar universitas terbaik di dunia, yaitu ia adalah Universitas Oxford yang berada di Inggris, lalu Stanford, lalu Harvard itu juga berada di benua Eropa yang menciptakan pelajar-pelajar yang berkualitas dari mancanegara. Lalu 152 pusat penelitian, 83 negara, wilayah lembaga swadaya masyarakat. Nah, Komunitas Institut Inovasi mengembangkan tujuan ini, maka dibentuklah Komunitas Institut Teknologi Eropa. Saat ini terdapat 6 komunitas yang bergerak di berbagai inovasi seperti AIT Climate or KIC menangani tantangan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. AIT Digital mendorong transformasi digital di Eropa. AIT Inno Energy bertujuan menciptakan energi yang berkelanjutan. AIT Health memperbaiki kualitas hidup masyarakat Uni Eropa dan keberlanjutan kesehatan dan sistem perawatan sosial di sana. AIT Raw Materials memastikan kemudahan akses, ketersediaan, keberlanjutan penggunaan bahan mentah dan digunakan untuk keperluan ekonomi masyarakat Eropa. AIT Food menjadikan Eropa sebagai pusat revolusi global dalam bidang inovasi makanan dan sistem produksi. AIT Manufacturing memperkuat dan meningkatkan daya saing industri manufaktur Eropa. Dan terakhir adalah AIT Mobilitas Perkotaan. Ini menyediakan solusi berkelanjutan bagi mobilitas daerah di perkotaan di negara atau benua Eropa. Lalu, Horizon 2020 adalah pilar utama dari inovasi yang diidamkan oleh Uni Eropa yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa Eropa secara global. Nah, melalui penjelasan saya terhadap